Pas udah meninggal, kakak yang kedua nih ngungkit teh. Oke. Kan, ini gimana urusan tanah? Dia pikir ternyata itu warisan. Oke. Karena miskomunikasi kan. Lo lihat, abang lo itu udah nggak ada. Sekarang lo lagi sakit, udah sakit-sakitan, tinggal tunggu lo aja, kayak gitu. Gue nggak bakalan ngebiarin hidup lo dan anak-anak lo tenang, bahagia. Nah dari situ teh, Sus udah dirawat aja. Ini istri aku udah hampir lebih dari seminggu kayak gini gitu kan. Ya orang nggak ada penyakitnya, nggak ada yang itu maksudnya normal semua. Tadi juga udah ngomong sama dokternya, dokter THT kan, udah sering kontrol kan aku. Saya baru kali ini kayak gitu, ini mah barbar banget katanya gitu kan. Bagus kamu kuat cenah. Nah terus beliau kasih wejangan teh. Intinya gini, setiap yang beginian kalau kita kesana kesini udah susah, kamu disuruh ikhlas, disuruh pasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel Ria Puspita Official. Dan buat kalian yang mau penanganan, konsultasi, mungkin ngundang aku ke rumah kalian atau untuk pembersihan rumah, tempat usaha, bisa hubungi dua admin aku. Ada admin Sasi dan admin Dika. Aku doakan biar kalian yang lagi sakit, diangkat penyakitnya, dikasih rezeki yang banyak. Pokoknya dapat rezeki dari arah manapun, amin. Berkah dunia akhirat, amin. Dan buat sahabat mistis yang mau jadi narasumber, punya cerita horor, punya cerita mistis, mau itu pendakian, mau itu ketemu hantu, mau apa itu, apalagi jadi korban ilmu hitam, langsung hubungi admin Ale, Bang Ale. Nah buat kalian juga yang lagi di perjalanan jauh, mau dengerin suara indah aku dan narasumber, dengerin kisah-kisah narasumber, langsung aja ke Spotify, kalian klik terus cari Ria Puspita Official. Oke, kali ini kita akan kenalan sama narasumber. Dari mana, siapa namanya, dan kita akan dengerin cerita pengalaman pribadi narasumber. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teteh. Sayang boleh kenalin Kak, namanya siapa, tinggalnya di mana, yuk silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama aku Tias, aku dari Karawang. Oke, Kak Tias dari Karawang. Iya. Di mananya Karawangnya Kak Tias? Di daerah Kelari. Oke. Deket sama mbakku yang kerja di rumahnya di Karawang. Goyang gitu. Karawang jadi idaman. Oke, cukup. Biar orang tahu aja suara saya merdu gitu. Bu Tias. Iya. Ini pengalamannya pribadi atau orang lain? Pribadi dan keluarga aku. Oke. Semua keluarga kamu yang ada di sini ya? Iya. Kita mulai aja langsung cerita Bu Tias dari pertama, awal mula tahun berapa, silakan yuk. Jadi awalnya tuh permasalahan dari bapak aku teh. Oke. Dulu bapak aku tuh beli tanah. Bapak aku 3 bersaudara. Dia tuh patungan sama kakak pertamanya. 70-30. Bapakku 70, kakaknya 30. Nah terus seiring jalannya waktu nih miskomunikasi sama kakak yang kedua. Nggak ada obrolan nih, ya kan. Terus pas bapakku sudah menikah, mbah juga lagi dalam kondisi sakit. Bapak kan tinggal di Jakarta ya teh. Nah terus tanah itu ada di Bogor. Oke. Mbah sakit teh, yang ngurusin itu kakak pertama. Karena kakak pertama nggak bingung mau tinggal di mana teh, akhirnya izin ke bapak, boleh nggak kalau tanah ini ditempatin, dibangun gitu. Ya udah silahkan buat ngurusin bapak juga katanya gitu kan. Terus dibangun tuh teh ala kadarnya ya. Nah terus aku nggak tahu itu yang ngebangun patungan apa gimana, nggak ngerti kita sebagai anak ya teh. Cuman di situ bapak berpikir bahwa ya udahlah namanya ini untuk orang tua, kita ngebangun bareng-bareng. Tapi yang nempatin, yang ngurusin kakak pertama, Wa Kuncar namanya kakak pertama itu. Iya. Waktu kunjung Pak nyanyi lagi nih saya nih. Wa Kuncar nama yang kakak pertama. Kakak kedua Wa Sarkim. Nah terus diurusin nih Mbah sama Wa Kuncar sampai meninggalnya.
Kemudian pas udah meninggal, kakak yang kedua nih ngungkit teh. Oke. Kan, ini gimana urusan tanah? Dia pikir ternyata itu warisan. Oke. Karena miskomunikasi kan. Terus bapakku, hah, warisan? Ini kan aku yang beli gitu, patungan sama si abang gitu kan. Mana buktinya? Dipanggilin saksi ya. Ada saksinya, ada suratnya gitu. Syukurnya teh itu suratnya itu atas nama abang Kuncar gitu. Bapakku dulu masih muda tuh, namanya masih muda kali ya, sembrono gitu loh, nggak mikirin ini tuh gimana? Nggak mikirin kayak gitu teh. Terus udah kayak gitu ribut tuh teh. Cuman bapakku mikirnya kayak ribut biasa aja, namanya saudara, cekcok gitu kan. Akhirnya udah seiring jalannya waktu, kita nggak tahu di belakang dia ternyata ada mainnya gimana. Mungkin dari situ udah, terus berapa tahun kemudian uaku yang pertama itu meninggal teh, Uak Kuncar. Nah, terus kita singkat ya sampai pas 2018 teh, 2018 aku udah nempatin rumah itu teh. Tadinya kan aku hijrah dari Jakarta, terus ke situ aku tempatin rumah itu bareng adik aku. Kita 5 bersaudara teh. Oke, dari kamu ya. Dari aku nih, kakak pertama, terus abang ya laki-laki, terus aku, adik pertamaku dan si Bontot nih kita sebut ya teh. Terus hijrah di situ posisinya aku masih SMA. Masih SMA. Datang tuh beliau ribut lagi teh, bawa golok. Sampai ribut besar lah. Cuman bapakku di situ posisinya kerja. Yang ngadepin istrinya Uwa. Ya kan, udah ngancem tuh teh, udah ngancem. Lo lihat aja katanya gitu. Cuman kita masih mengabaikan teh, kayak orang lagi emosi gitu kan. Terus seiring jalannya waktu, bapak sakit teh, tahun 2018 ya, bapak sakit, dia datang lagi. Nah di sini teh, dia ngancem katanya, ngomong-ngomong urusan tanah, terus bapak kan mempertahankan haknya dong. Iya betul dong, ya orang kan? dia yang beli gitu kan. Orang yang beli mempertahankan haknya. Terus ya udah sih datengin saksi gitu kan. Terus dia udah kalah nih, ceritanya kalah debat nih teh, udah kalah debat. Sumpah serapah katanya. Lo lihat abang lo itu udah nggak ada. Sekarang lo lagi sakit, udah sakit-sakitan, tinggal tunggu lo aja gitu. Gue nggak bakalan ngebiarin hidup lo dan anak-anak lo tenang, bahagia. Nah dari situ teh. Cuman kita polos, nggak mikir aneh-aneh lah ya. Dari situ beberapa bulan kemudian bapak kondisinya sakit parah teh, pembuluh darahnya pecah di daerah mata, yang mengharuskan terpaksa perusahaan itu memberhentikan bapak, ya kan? Berhenti tuh bapak kerja karena harus dioperasi. Terus pas dioperasi juga ketahuan ginjalnya rusak kayak gitu kan. Nah, terus akhirnya bapak berhenti kerja. Bapak mulai mungkin beban mental ya teh. Namanya adik-adik aku masih kecil teh, masih sekolah. Di situ mulai sering berantem sama ibu. Yang nggak tahu itu hawa dari itu juga kali udah mulai ya teh. Sering berantem sama ibu, kalau berantem tuh parah banget teh, sampai yang cakar-cakaran, sampai yang pokoknya kita kayak sebagai anak gitu teh. Ya namanya orang tua punya masalah, sering suka berantem, pernah gitu kan. Tapi nggak sampai yang kondisi itu teh, itu mah sampai anak-anaknya juga saling panas-panasan. Aku sama abang aku sama kakak aku kayak berantem terus gitu loh. Aku ngomong dikit tersinggung, dia ngomong dikit aku tersinggung. Pokoknya ini kenapa sih gitu kan. Nah terus abis itu pas bapakku sakit, udah nih kita jalanin aja walaupun udah sering banyak gangguan, tapi kita nggak ngeh ya teh, ini udah gangguan. Ternyata ada hal lain gitu. Terus kemudian di bulan apa gitu ya, bapak udah sakit berapa bulan, bapak minta diurusin sama aku teh. Bapak diurusin sama aku, ya bapak pengen ke Karawang cenah gitu kan. Nah kebetulan memang bapak sebenarnya itu lahir di Karawang, tapi karena ibunya meninggal pas masih kecil, jadi hijrah teh ke Jakarta semua. Iya kan, kerja walaupun masih kecil udah pada kerja gitu teh. Nah, terus katanya
pengen ketemu saudara yang di Karawang kayak gitu. Ya udah sini atuh. Aku kan mikirnya namanya bapak udah berhenti kerja ya teh ya. Terus dia sakit, bosen kali di rumah daripada uring-uringan berantem mulu ya sama ibu kayak gitu kan. Suasananya panas, ya udah sini ngademin pikiran kataku. Ya udah tuh main ke Karawang teh, niatnya lama katanya gitu. Terus udah di Karawang ada seminggu 2 minggu, Yas anterin bapak ke rumah saudara kayak gitu kan. Kita sebut emak sama abah ya teh, uaknya bapak jadinya. Nah, aku anterin teh silaturahmi ini kita ke rumah emak sama si abah ya. Itu welcome banget teh, baik banget gitu kan. Aku juga kayak seneng ya namanya, punya orang tua di sini. Aku kan gak punya kampung teh, ya kan. Jadi aku seneng gitu kalau Iya pulang kampung juga iya, seneng. jadi pulang ditambah deket lagi ya sama di Karawang kan. Terus udah gitu teh, bapak pesen nih, Yas nanti kalau bapak udah nggak ada, jangan sampai putus obor ya, silaturahmi jalan terus. Iya pak, kata aku teh. Ya, nah si emas sama si abah juga nyambut, iya neng di sini juga saudara-saudara kamu. Kalau lagi ini, kalau ibu kamu lagi main ke sini, ajak gue ke sini gitu. Ya udah ya kita mah ya polos gitu teh. Emang di situ aku ada nanya gini, cuman aku polos nih teh ya. Bener-bener lillahi ta'ala, aku nanya tuh karena mungkin suatu saat punya rejeki, aku bisa beli tanah di situ karena ada empangnya, ada kebunnya kan gitu. Aku seneng gitu teh suasananya. Aku bilang kan, Mak di sini harga tanah berapa sih? Siapa tahu punya rejeki ya. Terus jawabannya nggak nyambung teh. Ini mah bukan tanah warisan. Nah, aku di situ tek, gitu teh kayak kok jawabannya gini. Tapi udahlah nggak usah dipikirin gitu ya teh. Udah pulang dari situ teh. Bapak ngomong tuh malamnya sama aku. Yas, bapak mau pulang 2 minggu lagi katanya gitu ya. Ya udah atuh 2 minggu lagi mah udah jangan dipikirin santai we dulu di sini kata aku. Ntar sekalian Tias mau nengokin ibu juga akhir bulan kayak gitu kan. Ya udah iya cenah. Udah pagi-paginya teh uring-uringan. Pengen pulang hari itu juga. Harus dirayu-rayu, diapain kagak bisa, nggak kena. Kata aku teh nggak ada yang nganterin gitu kan. Nggak apa-apa, bapak naik bis bisa cenah. Padahal kondisinya itu sakit gula sama darah tinggi teh. Terus mata juga habis dioperasi kan kita khawatir ya sebagai anak. Uring-uringan, nggak mau tuh. Ini aku telepon yang di rumah kan ini bapak pengen pulang ya udah tuh kalau udah kayak gitu mah takut gimana cenah. Ya udah bapak kangen sama si Bontot cenah. Ya udah tuh akhirnya aku anterin teh ke terminal ya. Udah nanti kalau udah sampai kabarin. Alhamdulillah udah sampai tuh jalan sehari 2 hari tuh. Ada tuh kayaknya hampir 2 minggu teh. Hampir 2 minggu bapak nelpon teh. Pas maghrib itu teh, Yas pulang atuh, bapak udah nggak bisa bergerak katanya. Jadi udah tiduran doang gitu teh, kaki sama tangannya udah nggak bisa bergerak, tapi masih sadar, masih kenalin sama anak-anaknya gitu. Yes, ya udah tuh teh ya, diajak aku pulang nih langsung, kakakku juga pulang semua ngumpul lah kita. Begitu anak-anaknya kumpul teh, udah nggak sadar sama sekali. Tiduran we doang, koma lah kayak gitu ya. Napas masih di perut tapi masih kerasa gitu kan. Terus kita sih udah tahu ya teh firasat ini bapak sebenarnya udah nggak ada, cuman nungguin si abang kayak gitu. Cuman tinggal nunggu anak lah. Kita berusaha untuk menepis lah. Terus nelpon nih ke UAS kan yang punya masalah kan. Tolong ini adiknya udah kayak gini gitu kan. Nggak mau teh. Sama sekali. Nggak mau. Terus itu udah hari kedua ya kan. Hari ketiga disamperin sama abang aku. Sama uak aku yang perempuan tuh. Yang nggak mau juga. Nah terus pas hari keempat teh, sebelumnya teh malamnya ya. Kita ikhtiar ke Ustadz ya. Bawa Ustadz ke rumah gitu kan. Nah terus kata Ustadznya gini teh. Ini bapak sebenarnya udah mau jalan pulang tapi kayak ada yang ngehalangin gitu kayak gitu. Terus abis Ustadznya pulang kakakku kesurupan teh, kesurupan maung. Kayak kayak gitu ya. Terus dia tuh yang nunjuk bapak aku, ini punya gue bahasa Sunda teh. Iya anu aing gitu, ulah macam-macam sia kayak gitu.
Terus pas udah gitu kan kebetulan kakak sepupuku orang bisa juga ya teh. Terus langsung ditanganin lah ya, keluar tuh. Cuman kita nggak ngeh ini maksudnya apa, kok ini anu aing gitu kan ya teh. Terus udah kayak gitu, besoknya disamperin sama ibu aku tuh, wah ya kan ke sana. Mungkin ibu aku mohon-mohon apa gimana, akhirnya luluh juga tuh teh. Itu 4 hari teh koma, dari yang napas di perut, di dada, naik ke tenggorokan susah banget nggak lepas-lepas. Kita kan kesian ya ngelihatnya ya, sampai begadang nggak, pokoknya jangan sampai ada yang tidur, harus nungguin terus bapak nih nggak boleh tinggal itu gitu, nggak boleh tinggal tidur. Nah terus teh pas hari keempat begitu si Uwa mau datang nih. Oh mau akhirnya? Mau, pas hari keempat ibu aku yang datang tuh teh, mohon-mohon ya. Oh yang bujuk mamamu. Nangis-nangis kata ibu tuh. Gimana bujuknya ke si Uwa? Ya minta tolong Wah, kalau punya salah mah dimaafin, kesian udah kayak gitu, cenah susah nungguin abangnya. Da Uwa juga nanti bakal nyariin saudara kalau mau nggak ada gitu kata ibu ya. Akhirnya datang tuh. Datang teh. Ya Allah teh beneran teh, begitu datang Uwa aku masuk salaman doang teh, nggak tahu ngomong apa ya, kita mah dari jauh ngelihatnya ya, salaman doang langsung tuh bapak kayak tidur aja, udah nggak ada. Nah, udah tuh teh ya. Nah dari situ kita menjalankan hari biasa lah, kayak udah biasa aja gitu kan. Pas di tahun itu kan tahun 2019 tuh bapak nggak adanya ya. Pas di tahun 2022 si Bontot nih mulai sakit. Sakitnya aneh tapi kayak dia kelihatan sehat. Cuman nanti kalau lagi duduk, lagi nonton TV nih tiba-tiba kayak gitu, kayaknya kepalanya sakit banget. Aduh, kepalaku sakit banget. Sampai kayak gitu teh. Sampai teriak-teriakan. Ibu kan panik ya, sedangkan kakak-kakaknya kan nggak ada. Gitu. Dia berdua doang di rumah. Abangku memang dekat dari situ, tapi ya nggak setiap hari ke situ kan. Terus udah gitu, nanti lagi jalan nih teh, lagi jalan enak-enak tuh sih. Aduh, gitu teh, sakit katanya di sininya sakit gitu kan. Udah berlalu, udah bawa ke dokter ya kan. Katanya nggak ada apa-apa. Cewek Bontot? Cewek si Bontot. Itu sudah gitu, terus suka nangis teh tiba-tiba, cuman nangisin bapak. Jadi kan aku mikir, ini kayaknya emang masih belum move on. Namanya Bontot ya beda kan ya teh. Belum move on nih kayaknya si Ade. Masih mikirin. Gitu. Jadi penyakitnya karena stres aja. Karena kan kebetulan ya teh aku punya pengalaman anxiety disorder ya teh. Dulu juga pernah berjuang di situ, jadi mungkin ini anxiety disorder juga kali, GERD gitu kan. Cuman mikirnya kayak gitu. Terus aku biasalah pendekatan gitu. Kamu kenapa? Kalau ada apa-apa ngomong. Terus dia selalu ngomong gini, coba aku nggak ada. Mungkin ibu udah nggak harus kerja. Aduh aku sedih teh. Ibu nggak harus kerja keras, nggak harus jualan, kan bapak nggak ada tuh, ibu jualan ya untuk itu sehari-hari. Kalau sekolah mungkin bisa kita lah sebagai kakak-kakak gitu ya teh. Buat bantuin lah gitu ya. Terus dong. Maaf teh. Nggak apa-apa dong. Oke, maaf. Iya makasih. Ya, lanjut. Terus udah gitu, ibu juga kadang suka nelpon, nangis, kenapa sih Ade gitu kan. Udah Bu, mungkin emang sedih kayak gitu kan. Kita kan udah berusaha ke dokter, kayak ini kita pantau aja terus kayak gitu kan. Nah sampai pada akhirnya teh di tahun 2022 kebetulan adik pertamaku juga mau nikah nih teh. Alhamdulillah dapat jodoh lah ya, kita mau nikah. Singkat nih teh ya, tibalah di hari pernikahannya malam sebelum akad tuh teh. Nah ini teh di sini kita semua kan kumpul ya, namanya mau nikah kumpul nih, lagi asik-asik ngobrol teh, terus tiba-tiba kakakku kesurupan. Nah kakakku ini kebetulan emang tukang kesurupan teh dari kecil, tapi selama ini kita ngelihat kesurupan tuh udah biasa, makhluk-makhluk kayak penunggu mana udah biasa lah nanggepinnya ya. Nah ini tuh beda. Awalnya dia pocong gitu-gitu ya teh, terus ular, terus monyet kayak gitu ya teh, ganti-gantian nih. Nah, kita nanggepinnya ketawa-ketawa ya, kita jadi tangkepan lah biasa begitu, tanya-tanya biasa gitu. Ya ujuk-ujuk tuh si temennya kakakku, kebetulan kakakku bawa temen orang bisa teh. Ini kayaknya si kakak bukan penunggu biasa, ini mah kiriman kayak gitu, baru ngomong gitu teh, tiba-tiba si dukun masuk teh.
Itu dukunnya ada 3. Nah yang pertama masuk, katanya gitu ya, sialan lu semua katanya. Ini gue mau hancurin acara, jadi mau dihancurin tuh acara katanya gitu teh ya, gitu. Maksud lu apa kan ditanya sama kakak ipar aku ya. Ini acara mau gue hancurin katanya. Itu adek lo juga tuh si Apipa, si Bontot ya. Nah, si Bontot mau gue matiin gitu. Dia yang bikin gue sakit. Yang gue yang bikin dia sakit kayak gitu kan. Tapi tiba-tiba teh dia maaf ampun tuh dukunnya ampun nggak tahu ngelihat siapa di belakang itu, nggak tahu ya ngelihat ampun iya gue pergi, iya gue cabut apa yang gue tanam. Abis ngomong kayak gitu teh kaki adik aku ditarik dia langsung kayak ngambil paku yang panjang gitu, kata dia mah itu linggis teh, ditanam dari ujung kaki sampai ke ini ke pinggang, ditanam ditarik tuh sampai ditarik kayak gitu. Terus adik aku tuh teriak teh kayak gitu ya, kesakitan ya, sampai urat-uratnya tuh keluar ya, keringet dingin. Terus udah abis nyabut itu keluar tuh yang dukun pertama. Nah dukun kedua teh masuk, sialan ketahuan gue katanya gitu, sialan lu semua gara-gara lo nih, nunjuk ke temen kakakku, gara-gara lo nih rencana gue gagal kayak gitu kan. Lo emang ngapain, tugas lo apa di sini? Gua dukun katanya. Disuruh siapa lo? Lo juga tahu katanya gitu teh. Terus lu tugas lo apa? Gue pengen bikin mati nih anak. Itu perutnya gue kasih beling katanya gitu. Sama maaf ya teh, kemaluannya dikasih lintah katanya teh. Sampai yang bikin kalau head itu sakit banget katanya gitu. Terus di perut juga kadang suka sakit kan, suka teriak-teriak adik aku katanya gitu. Terus abis dari situ teh keluar nih teh dia. Ampun-ampunan lagi tuh. Iya gue cabut, gue keluar. Masuk yang ketiga, tapi dia nggak ampun tuh teh. Gue nggak bakal nyerah katanya gitu. Itu di kepala adek lo katanya ada pisau, gue tuncep ke otaknya katanya gitu. Itu yang bikin dia suka sakit kepala katanya gitu teh. Terus udah itu dia keluar tuh teh. Nih wallahu alam bisawab ya teh. Aku cerita ini juga baru sama teteh ya nih. Nggak pernah sedetail ini sama orang-orang awam ya, takut salah ya. Kemudian abis dari situ ini teh masuk Kanjeng Ratu ke kakak aku tuh bilang, kalian jangan panik kayak gitu. Pertamanya salam dulu, assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Emang suka masuk teh gitu. Kalian jangan panik katanya gitu. Memang itu dia hatinya sudah hitam. Walaupun saudara, tapi hatinya sudah hitam, jahat katanya. Dia pengen menghancurkan keluarga ini, bikin mati satu persatu, dan acara ini bakal hancur, kayak gitu kan. Terus ya udah tuh, beliau ngomong kayak gitu doang, dibilang jangan panik, insya Allah atas izin Allah kalian banyak yang jaga, kan gitu. Udah keluar dari situ, bapakku teh masuk, korinnya kali ya teh ya itu. Bapakku masuk, megangin adik aku. Biarin sini, bapak yang ngeluarin pisaunya. Kayak gitu teh. Kan adek aku gak bisa diem ya, sakit gitu kan. Aduh, udah diem. Gue pengen ngeluarin pisau nih di kepala lu, diem nih. Sialan emang itu orang. Bapakku marah-marah teh di situ ya. Terus dicabut pisaunya, adik aku teriak teh. Itu ya Allah, aku ngelihatnya kesian banget. Dia mana kurus teh anaknya ya. Jadi ya Allah kesian banget. Di situ hati aku tuh kayak yang selama ini segini sakitnya dia. Yang aku pikir dia tuh cuma sakit mental psikis gitu loh, secara psikis doang gitu kan. Ini mah karena stres kali gitu. Ternyata ini kayak gitu kan. Jadi sedih kan ngelihat adik. Habis dari situ udah nih teh ya, diobatin lah sama si teman kakak, dikasih air kayak gitu kan. Udah enakan nih. Udah besokannya teh pas hari akad nikah, yang nggak tahu ini ada hubungannya apa enggak ya teh. Semua udah takdir Allah ya teh. Acaranya kan akad nikah rencana jam 9. Pas jam 6 teh dikabarin penghulu yang harusnya menikahkan adik aku meninggal mendadak. Iya, udah runyam dong. Secara kan besannya dari jauh ya teh. Ini gimana? Diundur kan akad nikah. Udah apa sih, banyak huru-hara lah. Kok nggak ada pengganti?
Ada pengganti tapi jam 1 siang. Oh, oke. Maksudnya kan kita panik ya kalau kayak gitu, udah MUA kan datang udah dari pagi gitu kan. Jadi prepare-nya kecepatan gitu. Terus catering juga mau gak mau tamu udah pada datang kan. Akhirnya ya udahlah terselesaikan dengan baik walaupun ya banyak drama gitu, alhamdulillah. Udah tuh teh. Setahun 2 tahun itu tahun 2023. Kemudian tahun depannya ini bagian aku teh. 2023 akhir. Nah, di situ emang kan dulunya aku jualan teh. Apa aja yang aku jual alhamdulillah laris ya teh ya. Orang pada seneng gitu. Nah, tapi setelah adik aku sakit yang pas abis pernikahan adik aku tuh, aku ngerasa kok rezeki aku seret banget. Kayak susah banget, buntu banget gitu teh. Aku jualan lagi rame-ramenya redup. Aku jualan lagi rame-ramenya redup. Kayak gitu terus ya. Ini kenapa gitu kan. Mana aku habis ngambil mobil teh di situ. Jadi ya Allah baru setahun pertama nih setoran kok langsung Nggak bisa. pailit Iya. ya. Cuman aku berusaha sekuat mungkin ya teh. Ibaratnya nyari uang tuh bener-bener jerih payah. Udah gedebukan banget tuh. Nah terus teh aku jualan bakso aci ini teh. Jualan bakso aci yang frozen. Awalnya kayak cuma ke temen tetangga, teman sekolah yang deket-deket lah. Kayak cuma 30 porsi, 50 porsi. Ya. Taunya lihat SW aku, Facebook aku kayak gitu rame nih teh. Di sosmed juga aku kirim ke Bandung, kirim ke luar kota lah ya. Rame, akhirnya minimal tuh aku bikin 100 porsi sehari. Sebulan, 2 bulan, hampir 3 bulan aku ngerasa settle nih usaha ya kan. Kayaknya aku keteteran deh, karena 150 aja kadang kurang gitu kan teh. Aku nyari orang lah buat yang ngebantuin aku gitu. Aku cari orang dapet nih, namanya Teh Rani ya, kita sebut aja Teh Rani. Di situ Teh Rani bantuin, udah ada sebulanan, aku ngerasa, makin maju nih gitu kan. Kayaknya takutnya risih deh Teh Rani, aku ngontrak teh, nyari kontrakan petakan lah ya buat produksi khusus yang murah-murah aja gitu kan. Nah aku kan tinggal di perumahan teh, aku cari di kampungnya. Oke nih, dapet nih teh ceritanya kontrakan. Emang kan aku suka banget ya yang suasana-suasana masih kampung gitu. Aku pikir sekalian healing gitu kan. Kalau bosen di rumah aku ke situ. Nah, terus dapat deal, oke. Ceritanya aku bersihin kontrakan teh itu. Hari pertama aku mulai buka pintu lah buat ngebersihin gitu kan. Biasa ya teh, aku emang udah biasa dari dulu ketika nempatin tempat baru. Aku selalu salam ya, gitu. Assalamualaikum, punten, ibaratnya gitu. Saya di sini mau usaha kayak gitu ya teh. Mudah-mudahan di sini jadi berkah, jadi lancar usahaku, sehat kayak gitu. Di situ aku merinding teh, merinding dari ujung kaki ke ujung kepala yang lemes gitu ya. Terus kataku, aduh energinya kuat banget di sini gitu kan. Ya udahlah, Bismillah kayak gitu kan. Terus pindah teh aku ngebersihin bagian belakang. Nah di belakang itu ada kursi bekas lah. Aku ngelihat ada laki-laki teh berdiri kayak gini ya sambil sinis kayak gitu. Nah itu tuh laki-laki itu si Budi teh. Si Budi orang yang pernah ngejailin aku, pernah melet gitu, yang ngebuat rumah tangga aku gitulah kacau. Cuman di situ alhamdulillah aku sudah bisa melewati masa-masa itu ya teh ya. Terus udah gitu dia cengengesan tuh. Ngapain lagi lo kesini kataku. Di saat aku sudah mulai rumah tangga adem, terus usaha juga udah mulai gitu ya teh. Aku berpikirnya dia gitu teh. Nah, terus habis dari kontrakan itu ngebersihin pulang nih teh aku. Pulang biasalah aktivitas sholat apa. Aku ngerasa kok ada yang mantau ya, kayak ada yang ngeliatin kataku. Kue adong kakak aku kan juga emang rada peka ya. Kenapa ya kok aku tuh kayak ada yang ngeliatin terus gini segala macam. Terus tadi juga di kontrakan ada si Budi gitu kan. Terus kakakku bilang gini, gue sih belum ngebaca Neng ya ada apa sama lu. Cuman gue ngeliat tuh lu kayak diselimutin sama asap tebel gitu, asap hitam kata dia gitu ya. Terus di rumah lu tuh lagi ada karuhun pada dateng kayak mbah bapak gitu ya. Nggak tahu Neng, mungkin mereka lagi jagain lu deh. Ya namanya lu lagi usaha kayak gitu kakak aku bilangnya. Oh ya udah deh, udahlah biasa kuat-kuatin aja. Udah tuh aku sholat tuh teh.
Terus ngobrol sama si AA, suami aku. Tadi ada si Budi, udah jangan dipikirin. Kayak gitu kan. Bapak juga sebenarnya seminggu yang lalu katanya rumah tuh ada yang lempar batu teh. Nah posisinya itu, pagarku kan tinggi ya. Kayaknya nggak mungkin kalau orang harusnya kan lompat. Bisa sampai ke pintu aku tuh si batu ya kan. Ini nggak ada suara orang lompat, suara lari nggak ada teh. Udah cuma batu aja. Batu ya doang, ada batunya. Nah, itu udah biarin aja, jangan dipikirin. Nah suami aku nih tipe orang yang sebenarnya dia percaya teh, tapi nggak mau mikirin, cuek, bodo amat gitu kan. Nah kalau aku kan lebih ke gampang kesuges gitu. Nah terus udah gitu, udah aku ini mau tidur nih ceritanya aku teh, badanku panas teh, menggigil tuh di situ, wah meriang. Langsung gercep nih suami aku ke klinik aja yuk. Udah ke klinik berobat, minum obat. Paginya enakan, aktivitas biasa. Nah, aktivitas biasa, malamnya teh menggigil lagi. Hidung aku mampet banget. Kalau orang pilek teh, mampetnya itu dikasih minyak angin apa, agak longgar lah dikit walaupun sedikit. Ini mah enggak teh, kayak ada batunya. Sama sekali tuh Sama rasa. sekali, sampai aku tidur kayak gitu teh. Aku kuat-kuatin ya. Sebenarnya ini pikiran udah enggak udah kacau, cuman aku bismillah ya Allah kayak gitu kan selalu inilah ya. Habis dari situ teh bisa tidur juga tuh alhamdulillah. Besoknya normal lagi pagi teh. Normal lagi pagi, cuman aku kayak udah ada yang ngeganjel ya perasaan aku, pikiran udah ngeblank. Cuman aku bilang ya Allah, apapun permasalahan yang sedang aku hadapi ya, tolong kasih jalan keluar ya. Aku nggak tahu lah aku harus kayak gimana, kasih petunjuk gitu kan. Nah, terus asar aku mau sholat, mau mandi wudhu. Nah aku ngerasa kok hidung aku kayak ada yang ngalir gitu. Aku pikir maaf ya teh, aku pikir ingus gitu kan. Aku nyingsring gitu. Pas itu aku nyingsring, darah teh ngocor. Terus ini mah bukan mimisan deh kata aku, kok kenceng banget ya. Udah gitu kan, udah tuh aku langsung hapus langsung lah pakai tisu lah, tenang gitu, berusaha tenang. Aku cari daun sirih tuh, minta ke emak kontrakan ya, daun sirih disumpel, udah tuh berhenti. Abis berhenti kayak gitu, aku ngerasa ada yang ngeganjel di hidung ya. Terus pas aku tarik teh, maaf ya teh, teteh tahu kalau ada darah head kan suka ngegumpal, ngegerenjel kayak jelly gitu. Itu ada di hidung aku teh, aku tarik, seret, panjang teh, lumayan lah, hitam kemerah-merahan gitu kan. Hah, ini apaan kata aku, cuman aku masih berpikir positif ya. Oh mungkin ini yang bikin hidungku mampet. Aku masuk angin panas dalam kebangetan. Kayak gitu kan. Kelidawan ya, panas dalamnya. Kayak gitu. Udahlah, ngasih daun sirih aku rebus nih teh, aku minum. Udah berusaha berpikir positif. Cuman aku laporan sama suami kan. Dia lagi kerja teh. Ini kok aku begini. Kamu foto nggak? Kefoto kayak gitu kan. Aku kayak gini kayak gitu. Terus katanya, oh ya udah tuh ntar ke klinik weh, kamu panas dalam itu kecapean gitu. Terus badan mah nggak kenapa-napa teh, biasa aja. Iya, cuma ya kayak pilek aja gitu ya. Tapi kayak robot weh gitu teh, ngeblank pikiran tuh, udah mulai nggak fokus, udah mulai nggak konsen kayak gitu ya. Nah terus udah gitu pulang nih, pas pulang abis dari kontrakan kan tuh ya teh, aku pulang ya biasa aktivitas. Malam teh jam 9 gitu lagi. Darah lagi ngocor. Akhirnya sama si AA dibawa ke rumah sakit kan. Kita ke UGD. Dokter awalnya tuh prediksi aku hipertensi. Takutnya pembuluh darah pecah gitu kan. Pas ditensi saturasi normal. Oh ada demam nggak katanya gitu. Ada. DBD kali kayak gitu kan. Terus dites darah teh aku normal semua. Akhirnya aku berobat jalan tuh teh. Kasih obat doang. Nah itu terus-terusan teh sampai ada kali seminggu. Seminggu itu darah keluar terus? Darah keluar terus, tapi jam-jaman teh. Jam? Kayak maghrib, terus jam menjelang tidur. Nah ntar sampai siang nih zuhur nggak ada nih. Nanti azan zuhur pas Allahu Akbar tuh keluar lagi. Asar, maghrib, udah gitu. Setiap itu. Nah terus di hati mah udah ini ada apa gitu ya kan teh. Terus udah gitu. Cuman aku bawa rileks teh, bawa santai, bawa tenang gitu kan. Aku bawa santai, bawa tenang, bolak-balik rumah sakit ya. Cuman walaupun kata dokter nggak ada apa-apa, tetap sampai 2 rumah sakit, 2 klinik, tapi hasilnya sama aja kan.
Nah terus ceritanya aku main teh ke rumah temen aku hari Oke. Jumat. Itu hari Jumat. Karena aku berpikir, nah di situ aku udah memutuskan untuk istirahat dulu nih jualan. Oke. Kondisi aku lagi begini ya teh. Lagi libur jualan, aku kalau di rumah kayaknya bakal stres nih, kepikiran penyakit terus gitu. Mainlah sambil nungguin si anak pulang sekolah, main teh. Nah mungkin disinilah doa aku terdengar, dijawab juga sama Allah ya kan. Aku bilang mohon beri petunjuk gitu kan. Aku main cerita-cerita biasa doang nih. Dan itu temen gak akrab teh. Belum pernah ke rumahnya, baru pertama kali itu. Aku cerita, dia kan nanya, katanya sakit katanya gitu. Iya, libur ya jualannya katanya sakit. Iya aku sakit apa? Boleh aku ceritain gitu kan. Kebetulan kan dia nakes ya teh. Tapi di dokter nggak ada gini gitu. Oh, nah kebetulan juga dia punya histori yang kayak gitu teh, kiriman gitu. Coba WA tuh ke ini syariat katanya gitu kan teh. Kemana tuh aku bingung mau kemana. Ada selama ini kalau urusan spiritual tuh aku kayak mengalir aja teh, nggak pernah mau nyari, cuman kalau memang Allah mempertemukan aku sama yang nolong pasti dengan caranya gitu kan. Aku selalu kayak gitu dari dulu. Nah terus sama si teteh ini, si teh Enca namanya ya, aku punya saudara teh, Abuya di daerah Sukabumi katanya gitu. Cuman dia masih muda, seumuran sama aku, di bawah aku 5 tahun teh gitu. Ya aku manggilnya Akang cenah. Cuman dia udah Abuya katanya. Tapi emang bisa kan jauh di Sukabumi kata aku. Bisa, coba aja ditelepon dulu. Nanti juga 2 atau 3 bulan sekali beliau ke sini katanya. Oh ya udah atuh. Nah, langsung tuh teh ditelepon ya kan. Kang, ini ada temen sakit gini gitu kan. Ya udah sok kirimin namanya sama bintinya kayak gitu kan. Nanti abis sholat Jumat saya periksa gitu kan teh ya. Terus udah nih teh ya, aku pulang nih, udah nelpon kan. Aku pulang teh, pulang sambil jemput anak, udah sampai rumah tuh teh ya. Pas itu aku mau makan teh, Jumatan kan tuh ya, azan teh. Allah Akbar, netes lagi teh. Terus, aduh. Pusing nggak? Enggak, tapi bawaan tuh mata kayak mau merem terus teh. Mau merem terus, tapi aku bawa kuat gitu loh maksudnya. Gue nggak boleh merem kayak gitu kan. Aku mau merem kayak gitu. Terus itu lebih banyak daripada biasanya teh. Terus aku telepon si AA kan, ini kenapa ya Allah kamu masih itu terus, kenapa ya? Tapi ini aku lagi, ini telepon Abuya gitu, aku ceritain. Oh ya udah sok atuh cerita, siapa tahu bisa itu nyembuhin kayak gitu kan. Nah terus udah singkatnya udah kayak gitu, abis sholat Jumat Abuya nelfon nih teh. Ya, Assalamualaikum teh katanya. Iya Kang, gimana keadaannya? Oh barusan juga keluar darah lagi kataku. Ketawa tuh Abu ya, siap katanya. Iya memang ini ada sesuatu di balik sesuatu katanya gitu teh. Cuman saya nggak mau detail dulu karena takutnya masuk ke suges. Aku ke suges makin drop kondisi aku gitu kan ya teh. Sekarang teteh sok ditenangin dulu pikirannya, rileks, santai, banyakin istirahat kata si Abu ya teh ya. Nanti sediain aja air selama berapa hari sampai saya ke sana. Itu sekitar kurang lebih 2 mingguan. Tuh disediain air tiap malam. Berhenti tuh teh, alhamdulillah. Berhenti itu Jumat ya teh, Jumat, Sabtu, Minggu berhenti darah. Udah. Nah karena berhenti ngerasa sehat, jualan lagi gitu kan. Nah suami bilang gini, jangan dulu langsung jualan, tes dulu kamu di kontrakan gitu kan. Takutnya ada energi yang gimana, kamu gitu lagi. Nah, udah aku turutin tuh teh. Pas hari Seninnya mainlah. Kebetulan yang punya kontrakan tuh di sebelah kontrakannya teh si emak ya aku bilangnya. Aku main nih, Mak boleh nggak aku main? Nah emak ini sendiri teh di rumah, anak-anaknya pada jauh. Terus suaminya juga udah meninggal kan. Ayo tuh sini Neng, sekalian nemenin emak, cenah gitu ya. Main tuh aku sore, niatnya cuman main teh, cuman asar doang nih, sore lah ke maghrib gitu. Main, keenakan ngobrol, sampai ke maghrib. Kepikiran suami lagi shift 2 nih teh, lagi masuk malam ya. Ah udahlah pulangnya maleman lah, orang Sia juga sih malam gitu kan. Udah wes sini, ayo sholat maghrib bareng, cenah gitu. Ntar kita makan bareng, ya udah. Sholat maghrib teh, aku ambil wudhu, mau pakai mukena, darah teh. Tes keluar lagi. Aduh,
ini kenapa? Dan di situ kondisiku tuh yang lemes. Kan kemarin-kemarin Mang Udah biasa, lemes, iya biasa. ini lemes, udah ngeblank, udah kacau banget. Terus ditambah darah keluar dari mulut teh, muncrat. Terus si anak aku ngeliat panik dong, sambil dia juga ikut uwe-uwean karena memang darahnya tuh yang dari mulut kayak Pancuran gitu ya. kayak pancuran tuh sama gerinjel-gerinjel itu kayak jelly teh. Oke. Keluar dari mulut aku. Langsung si mama kenapa aja, nah si emak juga panik teh. Nah mungkin si emak ini punya kenalan orang bisa teh ya. Udah namanya orang tua langsung ke situ lah pikirannya. Ditelepon lah, nyebutnya Abah. Assalamualaikum Mbah, ini minta tolong katanya. Ini si Eneng yang ngontrak sakit katanya gitu. Udah berapa hari mimisan wae cenah gitu. Nah ini mah dari mulut sekarang darahnya gitu. Nah terus si Abah teh nggak langsung jawab teh. Langsung jawab tuh. Dia diem dulu kayak yang mikir gitu. Terus ngomong gini, aduh punten ini mah berat saya nggak sanggup. Aku overthinking dong. Gitu, berat nggak sanggup kenapa kata aku teh. Minta air doang. Enggak saya nggak mau ikut campur. Kasih Abah gitu ya teh. Terus udah tuh akhirnya udah lama nggak apa-apa aku bilang. Aku pengen pulang aja. Neng nggak usah ke rumah sakit. Emak telepon anak emak, ayo. Telepon anak emak mau dianterin ke rumah sakit tadinya. Bilang nggak usah emak, udah anterin ke rumah aja. Aku pengen istirahat. Aku pulang nih teh. Pulang itu daster emak sampai dipinjemin ke aku buat nutup mulut aku. Iya. So pulang tuh udah bersih-bersih, sholat kayak gitu. Tidur nih aku jam 9-an ya teh ya. Udah jam 9-an tidur. Pas biasalah kalau mau tidur ngecek-ngecek HP ya iseng-iseng gitu. Tahu-tahu teh di mulut aku kayak penuh banget darah teh. Keluar lagi nih dalam hati, langsung bangun duduk kan refleks ya teh. Muncrat lagi tuh ke kasur. Wah anak aku panik. Nah di situ aku ngeblank teh. Kayak yang udah lu tidur aja kayak yang gitu teh. Tapi nggak tahu kenapa kayak ada yang bilang, kuat kayak ada yang bilang gitu teh. Langsung astagfirullahaladzim, ya Allah nggak boleh kalah aku kayak gitu. Cuman nggak tahu itu kenapa aku bilang. Terus langsung telepon suami kan, Pak ini kenapa kok dari mulut gini, panik ya. Ayo ke dokter, sok minta anterin tetangga katanya gitu ya. Aku lari ke tetangga, dianterin ke dokter teh, ke UGD ya kan. Biasa ke dokter mah nggak ada apa-apa, dites ini itu segala macam normal semua. Sampai suami pulang kan dari pabrik ke rumah sakit langsung, Sus udah dirawat aja, ini istri aku udah hampir lebih dari seminggu kayak gini gitu kan. Ya orang nggak ada penyakitnya, nggak ada yang itu maksudnya normal semua. Tadi juga udah ngomong sama dokternya, dokter THT kan, udah sering kontrol kan aku. Katanya udah nanti aja hari Selasa balik lagi ke sini katanya gitu. Aku bingung tuh teh. Nah terus si AA ngurus admin, tetanggaku nyamperin aku. Ibu pernah nggak sebelumnya kayak gini? Cenah, enggak, saya dari kecil tuh nggak pernah mimisan, apalagi sampai muntah darah gini gitu kan. Ngerasa aneh nggak? Cenah gitu. Ya iya sih ada ngerasa aneh. Terus sok we bu ikhtiar syariat. Terus udah gitu, ya udah tuh. Kata, ya sih Pak, saya juga ngerasa aneh soalnya jam-jaman gitu kan. Terus saya juga emang punya story. Nah aku mikir si Budi ini teh, mikirnya si Budi ini punya story kayak gitu. Ya udah teh syariat, saya ada sih teh temen ustadz gitu kan. Ya udah saya juga ya urgent juga kan ya, walaupun saya udah dipantau sama yang di Sukabumi kan teh si Akang. Ya udah, aku sambil WA juga sama si Akang, Kang ini ada ustadz yang mau kesini juga, gimana? Ya, aku menghargailah, maksudnya kan namanya udah dipegang sama dia kan gitu kan teh. Ya udah sek teh, sok aja bisi teteh urgent gitu, saya mah belum bisa datang ke situ cepat gitu kan. Tapi tetap saya pantau dari jauh kata si Akang teh gitu. Ya udah Pak, kalau emang ada teman terus bisa ke rumah mangga kataku. Alhamdulillah aku bilang gitu. Ya udah pulang dari rumah sakit teh itu jam 12 malam. Ustadz datang jam 1. Nah, di sini teh kata si Ustadz, kan kalau si Akang kemarin belum mau ngomong, takut aku kesuges. Nah, Ustadz yang ini ngomong. Oh, langsung to the point. Kalau di rumah ini, ada itu gitu. Nah, ini pelakunya masih saudara sendiri. Masih satu kampung sama kamu. Nah, aku mikir, yang satu kampung sama aku, saudara dari bapak itu cuman itu. Yang saudara bapak yang kita kunjungin silaturahmi jangan putus itu loh teh. Itu. Aku nepis dong, karena kan baik banget.
orang dia baik banget sama aku. Dan dia juga sebenarnya tahu teh masalah bapak aku sama si Wak tuh. Terus masa sih gitu-gitu. Mencoba untuk nepis tuh. Terus udah gitu, ya udahlah, nggak usah mikir aneh-aneh. Dikasih minum aku, dikasih air doa lah ya. Udah, emang berhenti tuh teh, alhamdulillah berhenti. Nah aku tidur, kata suami aku tuh bibir aku biru pucet, udah ini begadang tuh suami aku nungguin yang nggak mau itu, takut kenapa-napa katanya. Suami aku tuh cuek banget, cuman pas di situ jadi khawatir banget gitu teh. Kata suami aku, atas genteng tuh dar-der-dora kayak suara inilah ya, batu dilemparin gitu lah ya. Pas di malam itu tuh berdua sama Ustadz ngobrol di rumah. Terus udah oke. Berjalannya waktu, memang udah nggak mimisan, nggak muntah darah, alhamdulillah. Udah aman. Tapi kepala aku tuh sakit banget, kayak dijambak-jambak apa. Terus aku WA yang tetap dipantau kan sama yang Kang di Sukabumi. Kang, ini udah nggak muntah darah, udah nggak ini, tapi kok sakit banget kepala aku gitu kan. Terus dia bilang, iya teteh ini lagi banyak yang nyerang, katanya gitu. Kemarin emang dikasih amalan teh sama Ustadz yang dari Karawang juga tuh. Sok teteh jangan dulu ngamalin apa-apa. Bisina ibarat kata overdosis, katanya. Udah mah saya tembak dari sini, cenah. Diobatin sama itu, teteh juga ngamalin ini, jangan ngamalin. Udah, aku turutin teh. Aku lepas tuh amalannya ya kan. Bener teh, alhamdulillah enakan. Udah enakan tuh teh ya. Nanti saya minggu depan insya Allah kesana, kata Kang Ustadz gitu. Udah enakan, saya bisa, walaupun ada gangguan, ada rasa-rasa nggak nyaman, tapi aku bisa mengatasi itu ya teh. Datanglah Kang Ustadz nih minggu depannya ya teh. Aku di Ruqyah, di Ruqyah. Nah pas di Ruqyah itu teh yang pertama keluar bener si Budi. Oke. Ini gue Budi katanya pertama datang. Terus kata suami kan, mau ngapain lagi lo? Sebenarnya gue tuh udah nggak mau ini ke lu, gue udah capek katanya ngerjain lu, udah gak capek, pengen bikin lu cerai juga nggak bisa. Tapi gue ngelihat si Tias ini katanya pintunya lagi kebuka, lagi banyak serangan, nah gitu. Jadi kesempatan lah buat gue masuk lagi, gitu katanya teh. Terus ya udah tuh keluar nih, masuk nih teh si emak, batinnya apa-apanya sih teh tuh itu, masuk si emak. Emang minta maaf teh, gitu. Ja, minta maaf, nama suami aku kan Reja ya. Ja, maafin gue ya Ja, kayak gitu ya. Gue sempet hilap Ja, gue diprovokatorin sama si itu. Cenah, si itu datang ke rumah Ja, ngompor-ngomporin katanya si Tias mau ingin warisan. Nah, aku jadi inget yang omongan tuh, omongan aku itu teh, kayak gitu kan. Nah, gue kemakan omongannya dia. Ini si Tias udah pengen gue bikin mati, katanya gitu. Tanyain aja tuh, si Tias mimpi kan dia ada di, emang aku mimpi teh, mimpi ada di Empang, terus aku ngeliat ada cewek diikat gitu lehernya, terus ditaruh di tanah gitu lah. Itu tuh gue kubur dia, katanya. Kayak media apa nggak tahu lah. Emak ke dukun apa, kata si suami ya. Enggak, gue bisa sendiri. Katanya gitu. Tapi gue minta maaf ya Ja, kemarin bapak lu datang Ja, bapakku katanya, bapakku datang ke gue, lu jahat banget sama anak gue tuh tulus, silaturahmi sama lu, gak ada pikiran apa-apaan, tapi lu kenapa begini, gue kesian tuh anakku si yang bontot aja belum beres, lu ngerjain si ini, gitu kan, lu kan tahu ceritanya, ibarat marah-marah tuh diceritain bapak ngomong apaan aja sama si emak. Ya Ja, lu mau lagi kan ke rumah gue ya, kayak gitu kan. Udah, maafin gue ya Ja, gue cabut kok tanaman ini yang gue tanam gitu. Ntar dia sehat lagi. Nah sebelum dia keluar nih, si emak keluar ngomong ke Kang Ustadz. Kang, tolongin Kang, nih keluarganya dia lagi diincar Kang. Apalagi adik bontotnya no Kang. Dateng ya Kang ke Bogor, katanya ke rumah ibu aku. Tolongin nih, kasihan adiknya udah mau gila. Gitu, ngomong kayak gitu. Nah dari situ, udah beres teh keluar, datang nih si Wasarkin ke aku tuh masuk. Sialan katanya gitu, kenapa lu harus kenal si Kang Ustadz ini, kayak gitu. Kerja gue jadi ada yang ngehalangin gitulah, biasa ya teh gitu. Terus marah pokoknya. Gue nggak bakalan berhenti sampai titik darah penghabisan gue
gue nggak bakalan ngebiarin lu hidup bahagia semua kayak gitu. Udah keluar, singkat waktu nih teh ya. Terus kita janjian nih sama Kang Ustadz buat ke Cilengsi teh. Oke, kita janjian ke Cilengsi, Rukiah teh. Adik aku nih si Bontot. Wah, jadi semua itu. Aku masuk, kakak ipar aku teriak teh kayak yang dicekek, kayak gitu. Wah, pokoknya rame tuh. Nah, terus ada keluarga Uwa yang itu almarhum kan, juga sebelah rumah kan, datang juga kan nyaksiin ya teh. Terus dia juga ikutan tuh teh, nangis apa, tuh rame tuh semua. Nah, si Uwa masuk teh, Uwa masuk. Lu lihat kan, lu lihat nih rezeki lo seret semua, apa semua katanya. Lo pada berantem semua nih gara-gara gue yang bikin katanya. Gue nggak seneng lo pada akur katanya gitu. Gue matiin lo satu-satu katanya gitu ya teh. Terus dia bilang gini, lihat nih ya, itu uak lo yang pertama udah berhasil gue matiin. Bapak lo udah berhasil gue matiin katanya. Tinggal lo nih anak-anak ya atu-atu gue datengin. Terus kan kita ngomong ya, siapa gitu, ponakan aku apa siapa? Jawab, Wah, semua juga bakal mati. Wah juga bakal mati gitu kan. Udah sih Wah, kan kita saudara gitu, keponakan, masa tega banget gitu. Terus kata Wah, iya gue tahu gue bakal mati, tapi gue nggak gue nggak apa-apa mati, gue nggak apa-apa masuk neraka, asalkan gue lihat lo dulu pada sengsara. Kayak gitu teh. Nah, terus sampai segitunya ya? Sampai segitunya ngomong kayak gitu. Nah, udah gitu adik aku nih yang namanya si Uwa masuk, makhluk ini makhluk itu bandel banget ya, susah banget dikeluarinnya tuh ya, sampai lemes banget. Terus terakhiran dibilang sama Kang Ustadz gitu, bilang coba kamu lihat di situ ada apa aja kayak di dalam ininya ya teh. Nah adik aku katanya ngelihat ada tanah kuburan, terus sama di atas rumah tuh kayak ada makhluk gede, hitam, kayak awan gitu, hitam, tapi matanya merah banget. Sampai adik aku, takut pas ngeliat itunya tuh ya, dia ya udah. Terus biasa adik aku tuh suka kayak gitu, abis dari situ suka nangis gitu. Bu, udahlah, Apipa nggak usah ada aja, maksudnya nggak apa-apa, Apipa ikut bapak aja, kasihan gara-gara aku jadi kayak begini. Jadi menyalahkan diri sendiri, iya. kayak psikisnya udah kena juga ya teh. Terus udah diobatin tuh sama Kang Ustadz kayak gitu, beres tuh teh ya, Rukiah udah beres. Nah kita pikir kan udah ya. Nah abis dari situ teh seiring jalannya waktu gangguan masih banyak teh, kayak yang aku tiba-tiba di bawah selimut aku ada kalajengking. Terus kakak aku kesurupan apa aja, udah anceman kayak gitu udah sering lah teh ya. Tapi kita sudahlah. Teteh tahu Bang Bung Hideng? Tahu. Nah, itu juga keluar masuk rumah. Gitu teh. Pokoknya udah serangan-serangan kayak gitu saking udah biasanya gitu. Jadi udahlah biarin aja gitu. Yang penting fisik aman gitu. Nah, terus di tahun berapa gitu ya? Kayaknya tahun 2024 ya teh. Kakak aku hijrah teh, ada masalah rumah tangganya. Masalah rumah tangganya tuh hijrah ke Karawang, ya kan, deket aku. Terus bilang, Neng, ayo kita usaha, kayak gitu. Dan nih, yang tadinya bakso aci udah mendelep ya teh, nah aku mulai move on lagi nih. Ya udahlah kita coba lagi. Sekarang kan udah ada Kang Ustadz juga yang mantau gitu ya. Kita usaha nih teh, kita jualan roti kukus di lapak. Rotinya aku bikin di rumah, ya kan, bikin di rumah. Awalnya lancar teh, alhamdulillah laris, aman, wih, ya kan. Pas udah kayak gitu, masuk ke bulan kedua apa ketiga, tahu-tahu teh roti tuh gagal, kayak bantet semua. Udah 1 kilo, 2 kilo, udah pokoknya kok ini roti bantet mulu. Udah. Tapi anehnya gini, roti bantet, lapak rame. Roti bagus, lapak sepi. Jadi kalau jelek mah malah pada datang gitu. Sampai akhirnya di satu hari teh aku feeling ya, aku bilang sama kakak aku, kok sekarang sepi ya, kataku. Ada yang aneh deh kayak gitu kan. Jangan-jangan gitu. Baru aku ngomong jangan-jangan kakak aku langsung jadi kayak laba-laba gitu teh. Terus lidahnya yang melet-melet gitu.
kan gue udah bilang sama lo, ke aku gitu ya, kan gue udah bilang sama lo nggak usah usaha, lo gue kasih hidup aja udah syukur gitu, lo jangan sukses, lo dikasih makan doang masih cukup makan doang, lo sudah bersyukur, jangan banyak tingkah, kata dia gitu. Gue nggak suka kalau lo maju usaha, katanya lo nggak bakalan bisa usaha sampai kapanpun juga nggak bakalan bisa. Nah di situ teh kesurupan lagi mulai lagi nih teh ya. Aku udah agak ada mulai lagi kayak gitu. Nah, terus udah, tapi berusaha kuat. Sampai sekarang. Berusaha kuat. Pas itu teh, ini aku diajakin temen nih pada suatu hari tuh diajakin temen. Teh, ayo ke Ustadz yang di Rengas Dengklok. Kita minta doa lah, kayak silaturahmi doang. Ustadznya dia nih ceritanya, silaturahmi minta doa lah namanya. Kita lagi usaha gitu kan. Biar lancar usahanya gitu. Datanglah nih aku teh. Niatnya cuma minta doa teh buat biar laris lah. Begitu aku datang ketemu Pak Ustadz, Ustadznya langsung kesurupan teh. Itu. Sia marah tuh Ustadznya langsung. Ketemu Ustadznya kesurupan gitu. Terus udah gitu, Ustadznya kesurupan teh marah-marah ke aku. Lu kenapa ke sini, katanya gitu. Lu kenapa sih selalu berusaha, katanya gitu. Gue udah jegat lu di jalan, lu nyampe sini, katanya. Terus udah biasalah dengan bahasanya dia. Terus dia ngomong gini teh, gue ini udah sampai numbalin cucu gue, katanya. Udah beli kerbau, udah habis harta gue, udah habis semuanya. Kok lu gak mati-mati? Kok lu masih bertahan, katanya gitu. Terus aku tenang lah, biasa ya. Ya gimana, orang kata Allah kayak gini masih kuat, masih ini kan gitu. Sialan lu semua. Nah keluar tuh dia, sebelum keluar Ustadznya muntah darah teh. Di depan aku tuh kelihatan ya aku. Terus udah gitu, singkatnya dibilang sama si Ustadz, iya ini kamu dari saudara gini-gini, ya biasalah. Kayak gitu prediksi semua sama kan. Ada saudara kamu yang ini. Terus udah, coba besok suruh balik lagi aku bawa cai mulang, air kelapa muda. Kasih tahu cai mulang apa kalau nggak tahu. Cai mulang itu tuh air yang ada di ragasi yang arahnya mondar-mandir gitu. Intinya aku juga kurang ngerti jelasinnya kayak gimana. Cai mulang, nah terus nanti dibawa ke sini buat mandi aku, didoain dulu. Nah terus besoknya balik lagi teh aku. Udah dapat semuanya syaratnya dapat itu. semua tuh. Balik lagi, Ustadznya cerita teh. Saya baru kali ini nanganin pasien yang namanya orang gila, ini itu kena santet, kena telu. Baru kali ini yang setannya itu belak-belakan, barbar katanya. Baru datang udah langsung nyerang gitu. Terus tahu nggak Neng, semalam cenah jam 2 malam bau buhur katanya di rumahnya dia tuh, di rumahnya si Ustadz. Tapi nggak ada yang nyetel, nggak ada yang nyalahin buhur tuh teh. Dicari-cari kemana-mana, sumbernya ada di tempat prakteknya beliau. Pas dibuka teh katanya ya, ini katanya beliau ya, itu darah teh berceceran di pojokan tempat prakteknya. Terus kata beliau sih ini hodam-hodamnya lagi pada nyerang yang si itu gitu kan, si itu nyerang gitu. Nah jadi ada darah katanya di situ, kayak darah motong ayam. Saya baru kali ini kayak gitu, ini mah barbar banget katanya gitu kan. Bagus kamu kuat cenah. Nah terus beliau kasih wejangan teh. Intinya gini, setiap yang beginian kalau kita kesana kesini udah susah, kamu disuruh ikhlas, disuruh pasrah, gitu teh. Nah tuh udah nih selesai dari situ, pulang aku. Malamnya aku mimpi teh. Malamnya aku mimpi, aku awalnya dikejar ular. Nah ular itu berubah jadi makhluk gede banget ya, sampai aku tuh kayak dipegang botol aqua gitu loh, tuh kecil banget, dipegang sama dia, diangkat. Terus tapi dia ngomong gini, gue bisa kalah sama lo cuman dari hati lo yang ikhlas sama yang tulus kayak gitu kan. Terus dilepas aku teh, kayak dibanting, aku kayak rep-repan kayak gitu. Apa maksudnya gitu kan. Terus cuman di situ aku ambil aja pelajarannya, disuruh ikhlas, disuruh pasrah gitu kan. Tetep deh kakak aku sering kemasukan lah, masih? inilah masih sampai sekarang pun masih gitu, cuman nggak kita tanggepin. Nah di situ ibu aku memutuskan untuk jual rumah yang di Bogor. Udahlah daripada masalah terus, jual aja rumahnya, kita hijrah ke tempat aku nih, ke Karawang.
gitu. Oke, alhamdulillah karena deket sekolahan, jadi rumah itu langsung dibeli sama sekolahan teh. Kejual nih teh rumah ya, alhamdulillah. Nah, pas mau pindahan bagian adik aku nih, ya kan? Adik pertamaku yang udah nikah dan punya anak, ya kan? Nah, katanya sebelum pindahan ibu aku nih, rumahnya dia ada pasir teh. Pasir bunyi ditaburin gitu, terus batu pada dikerikil-kerikil gitu dilemparin, itu berapa hari berturut-turut, terus Bang Bung hidung sampai masuk kamar, nyampe yang di atas kepalanya dia, berapa kali katanya. Nah anaknya nih umur 2 tahun teh, asal mau tidur nangis terus, ibu hantu takut, kayak gitu. Selalu itu pas mau pindah teh. Nah terus udahlah, kita tahu gitu, namanya kita mau pindah kan, mau menuju lebih baik ya pasti marah dong dia. Terus udah gitu pindah, happy kan kita kumpul semua nih. Malamnya teh keponakan aku tiba-tiba nggak bisa napas. Tiba-tiba nggak bisa napas, nyesel. Umur berapa itu? Umur 2 tahun teh. Kita panik dong, langsung ke UGD. Dibawa ke UGD dirawat teh, ya kan, diuap, di ronsen. Kata dokter marah-marah teh ke ibunya, ke adik aku. Ini nggak mungkin kalau tiba-tiba, katanya. Orang paru-paru cairan semua, katanya gitu. Nggak mungkin ini, pasti udah ada gejala, cuma sama kamu didiemin. Nah kata, aku juga nyaksiin orang tadinya baik-baik aja, sehat-sehat aja kan. Kata adik aku, enggak dok, kemarin gini-gini, ya, ditepi sama dokter pokoknya. Sampai adik aku panik teh. Ini harus dirawat, minimal 2 minggu, katanya gitu. Karena paru-parunya ada cairan penuh gitu kan. Ya udah aku bilang udahlah jangan panik, kita jalanin aja, ya kan kita. Nah di rumah sementara adik aku di rumah sakit kayak gitu, di rumah kita ratiban teh sekeluarga. Biasa teh kakak aku atraksi lagi ya kan, masuk lagi tuh ya. Sialan lu semua katanya gitu. Kenapa lu ratiban? Kenapa lu ngaji? Kayak gitu kan. Itu namanya Mahesa kan teh. Si Mahesa mau gua ambil. Cucu dibalas cucu katanya gitu. Ya kata aku, ya kan cucu lu yang numbalin, ngapain lu ngambil cucu kita, kan maksudnya dari sini gitu kan. Itu mah lu resiko lu. Urusan iya kan. Itu kan maunya lu kayak gitu. Sialan lu semua kayak gitu kan. Ya sudah gitu, ya sebenarnya agak panik kita juga ya teh, takut orang adik ponakan aku udah pucet, udah gimana, napas juga udah ngap-ngapan ya. Terus udah gitu, wallahu alam teh penguasa Karawang Timur masuk ngasih wejangan lah ya. Udah jangan panik, insya Allah kalian dijaga di sini gitu kan. Nanti saya gitulah ngomongnya. Saya bilang pasukan saya untuk menjaga kalian di sini. Sekarang air ratiban ini harus sekarang juga dikasih ke Mahesa, ke rumah sakit. Siapa nih yang mau nganterin? Dikasih gitu. Akhirnya malam itu juga teh dianterin tuh air yang kita ratiban teh, dianterin ke rumah sakit. Nah alhamdulillah segeran. Besokannya aku nemenin adik aku di rumah sakit teh. Itu walaupun udah enakan segeran tuh si ponakan aku, tapi cengeng banget teh. Nangis mulu. Cuman tenaganya kuat. Jadi kayak aku, ini paru-paru, kok tenaga kuat banget gitu loh. Jalan maunya keluar mulu, nggak betah di kasur. Kayak nggak masuk akal deh, aku bilang. Aku tidur nih, cuman aku nggak mau ditanggepin ya teh. Aku tidur, terus sambil baca-baca. Pas tidur teh, aku kebangun. Betis aku teh kayak ada yang narik teh, urat tuh. Kayak aduh sampai sakit banget. Nah, di situ teh betis aku tuh sakitnya nggak hilang-hilang ya. Itu sama pergelangan tangan aku. Kebangun, udah aku nggak mau diambil pusing. Pulang nih, besok gantian nih sama suaminya adik aku kan. Aku pulang, nyampe rumah, istirahat. Aku WA kakakku, kak sini deh gitu. Aku pengen ngomong gitu kan. Datang kakakku. Terus pas aku ngomong, kayaknya Mahesa nggak wajar deh sakitnya. Aku bilang gitu. Masuk lagi teh biasa. Awalnya ketawa cekikikan teh. Ngaku-ngakunya si Neng penunggu rumah sebelah ibu aku. Hihihi kayak gitu. Mahesa aku ajak main. Aku suka sama dia. Gitu teh. Diajak main kemana kata aku. Jangan kayak gitu. Katanya kamu nggak ganggu. Kok sekarang kayak gini. Petakilan teh gayanya. Padahal yang aku tahu tuh makhluk nggak kayak gitu.
Nah, terus bilang, ini mah bukan si Neng, kata aku gitu ya teh. Ini mah bukan si Neng, aku lo siapa, kayak gitu teh. Sialan, gue ketahuan lagi, kata dia gitu teh. Aku tuh akhirnya, itu bentar lagi si Mahesa mau gue bawa, katanya gitu, mau gue bawa, katanya. Emaknya panikan, bapaknya panikan, kayak gitu kan. Nah, terus udah ngomong-ngomong gitu, biasalah ancaman-ancaman kayak gitu. Nah, keluar tuh dia. Nah, terus kita inisiatif kita ratiban lagi yuk, ngundang tetangga gitu kan, bareng 40 orang gitu kan, biar doanya terkabul ya teh ya, didoain banyak orang. Malamnya kita ratiban nih teh, ngundang semua tetangga. Terus pas ratiban ternyata dokter keluar hasil ronsen hari itu teh. Masya Allah teh, ronsen langsung bersih. Langsung sehat, langsung suruh pulang malam itu juga. Nggak dibalikin, dokternya dimarahin lagi. Suruh pulang. Nah, beres dari ratiban teh, begitu ibu-ibu pulang, kakak aku masuk lagi teh. Langsung kayak gemeteran tuh, gayanya kakek-kakek megang tongkat gitu. Wah, semua ditabok-tabokin tuh, keponakan aku, ditabok-tabokin. Terus, sialan lo semua, kenapa sih gue susah banget ngancurin lo semua, kayak gitu ya teh. Terus aku bilang, kita nih pada bilang ya, kita kan semua ininya sama Allah gitu ya, maksudnya berharapnya sama Allah, kita cuma punya Allah gitu. Lu nggak akan bisa nandingin kekuatan Allah kayak gitu. Kalau takdirnya belum kita mati ya mau gimana gitu. Lu sialan lu semua kayak gitu. Marah lah teteh ya, udah marah kayak gitu. Udah nih teh keluar ya kan. Udah beres, Mahesa pulang di rumah sakit udah seperti biasa lagi. Tapi si Mahesa walaupun udah keluar dari rumah sakit kayak bengong, kosong. Iya, masih ada lah pengaruhnya. Terus aneh teh, suka makanin tulang ayam, kayak gitu. Padahal nggak pernah dia suka kayak gitu, suka grogotin tulang ayam, terus suka meragain gaya kakek-kakek gitu ya. Nah aku Karena dia ngelihat kali. Nggak tahu udah gimana. Kakakku bilang kayaknya Mahesa ada yang aneh deh gitu kan. Udah belum sepenuhnya sembuh nih gitu. Nah terus aku laporan sama Kang Ustadz kan, Kang, ini Mahesa kayak gini kayak gitu kan. Kebetulan Kang Ustadz lagi ada acara teh di kampungnya, lagi Muharram tuh, rame kan anak yatim gitu kan, mah. Teh aku lagi sibuk cenah Kang Ustadz teh. Teteh we kesini atuh. Itu urgent, si Mahesa kudu ditanganin sama saya gitulah intinya. Udah kita mah nurut ya. Terus udah. Nah, di situ posisi tangan aku belum sembuh-sembuh teh. Udah minum obat, udah ke tukang urut, belum sembuh-sembuh, sakit semua. Cuman aku emang tipe orang sakit tapi udahlah terabas aja, nggak mau dirasa ya teh. Sampai hari akhirnya mau berangkat nih teh ke Sukabumi ya kan. Cuman gak tahu kenapa itu mobil aku rusak teh, ngebatuk-batuk. Jeduk. Terus yang ngebikin si koplingnya, gasnya tuh jalan terus gitu loh, nggak diinjak juga dia jalan terus gitu. Kata suami aku, ini bahaya nggak dibawa ke Sukabumi kayak gini gitu kan. Terus akhirnya konsul dulu kan ke Kang Ustadz, Kang ini mobil gini-gini, biasa itu mah kata Kang Ustadz. Ada yang ngehalangin biasa, udah aman-aman insya Allah dipantau dari sini aman ya, kita udah bilang aman ya udah Bismillah ya kan. Kang berangkatnya malam ya, kalau pagi macet gitu kan. Terus kalau macet kan mobil kayak begitu ya takut ya teh ngeganggu yang jalan lain. Ya udah pantau ya Kang aman gitu, aman insya Allah. Udah Bismillah ya teh berangkat kita teh malam. Emang udah biasa jalan malam, aku juga teh suka camping suka ini jadi biasalah. Terus berangkat tuh jam 1 malam teh. Di tengah jalan teh tiba-tiba suami aku ngerem ngedadak, depannya jurang. Nah bebarengan ngerem ngedadak, aku berangkat, aku adikku yang bontot sama si Mahesa nih, bapak ibunya, aku berangkat itu sama anakku, ya kan. Aku dan adik-adikku nih yang bertigaan kita ngelihat ada kakek-kakek di pinggir jalan teh. Jalan, ya kan. Terus kata si siapa tuh adik aku yang pertama ngomong gini, ngapain itu kakek-kakek gini hari jalan di jurang kayak gitu. Refleks ya dia. Terus aku bilang, udah jangan disebut udah kayak gitu kan. Zikir gitu kan.
Udah setel murutal. Nah ponakan aku tuh dia gini teh, ke atas mulu sama bapaknya ditutupin, setelin murutal, kita jikir terus tuh. Alhamdulillah sampai nih teh ke rumah si Kang Ustad. Begitu sampai baru ngobrol-ngobrol teh, langsung aku jadi tuh teh ya. Malah kamu. Masuk ke aku, kan kakak aku nggak ikut, biasanya kakak aku. Terus masuk nih ke aku. Pertamanya si Wak dulu bilang, "Duh sialan, ini harapan gue terakhir," katanya, karena harta gue udah habis. Harta gue udah habis, cucu gue udah mati, istri gue udah mulai marah-marah katanya. Udah mulai menyalahkan gue, kok nggak berhasil-berhasil kayak gitu kan. Gue udah capek nih ngerjain lu semua, gimana dong Kang, ngomong ke Ustadz, "Lu tolongin gue kenapa?" gitu kan. Lu kan satu perguruan sama gue tadinya. Nah Kang Ustadz itu tadinya pernah juga belajar di ilmu hitam juga, jadi biar dia nggak tahu lah, aku nggak ngerti, cuman dia pernah mendalami ilmu hitam juga. "Lo kan satu perguruan juga sama gue, kok lo sekarang malah ngebelain dia?" katanya. Terus ya sama Kang Ustadz diketawain doang lah ya. Terus, "Tolongin gue lah sekarang, ini mati nih gue, kayaknya nih gue nih yang mati nih sebentar lagi," kata si Wak gitu. Terus dari situ keluar si Wak, masuk nih kakek-kakek teh, aku kayak pakai tongkat gitu lah teh ya. Terus, "Sialan semua lu ya," katanya gitu. "Lu kenapa Kang," ngomong ke Ustadz, "nyelamatin ini orang, mobilnya udah pengen gue jumpalitin," katanya. "Tapi kenapa sama lu dihalangin," katanya gitu teh. Astagfirullahaladzim kataku ya. Terus dia ngomong, "Ini si Tias juga nih udah pengen gue bikin mati," katanya gitu. Emang tuh di situ aku ngeblank teh. Pas pindahan ibu aku tuh, pindahan rumah ibu aku ngeblank teh, kayak sering mimpi jelek apa, terus nggak konsen, nggak apa, gampang marah, gampang apa, kayak udah nggak ada semangat hidup gitu loh. Cuman aku kuat-kuatin gitu. Ini si Tia sudah pengen bikin gue mati, kayak pengen gue bikin mati gitu. Terus pernah juga teh aku lagi ngejemput anak aku ya. Nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba aku dikelakson sama mobil teh, aku bawa motor, tahu-tahu aku ada di depan mobil. Iya, dibikin blank juga. Kayak ting, terus dia bilang, "Lo mau mati ada di tengah jalan?" Aku pernah kayak gitu tuh teh. Nah dia ngomong, dia udah kalau naik motor udah nggak konsen, ngeblank kayak gitu kan. "Tapi kenapa lu malah nolongin dia gitu, semua usaha gue gagal," katanya, kata si makhluknya gitu kan ke Kang Ustadz. Terus udah oke kayak gitu, keluar tuh teh semua udah beres, aku dibersihin ya, ditangani semua. Masya Allah teh, yang tadinya tangan aku sakit ini hilang semua. Sembuh kataku teh, ini nggak diurut, nggak diapa-apain, hilang gitu kan. Alhamdulillah udah beres dari situ. Alhamdulillah teh semua makin membaik, ya kan, membaik, udah mulai move on. Aku juga pelan-pelan menyembuhkan mental, pasti kena dong teh, ya kan, psikis, iya. Udah walaupun banyak gangguan masih ini, tapi kita semua udah nggak panik lagi, udah tenang. Sampai ada di titik yang dimana ini jadi titik baliknya aku sih, khususnya aku ya teh. Hari itu aku ngeblank banget. Dan nggak tahu kenapa setiap aku bawa motor, aku selalu dihalangin kucing hitam. Seharian itu ada 4 atau 5 kali. Sampai pas malamnya tuh aku bilang sama anak aku, "Kak, kok mama seharian ini selalu dihalangin kucing hitam ya? Mau ada apa ya?" Aku bilang gitu ya. Perasaan nggak enak tuh. "Udah lama nggak usah dipikirin, banyakin doa we," kata anak aku gitu. Udah kayak gitu, kosong tuh teh pikiran. Nah ceritanya aku tuh jual mobil teh. Jual mobil, tuh duit baru di rekening aku, baru maghrib itu teh. Sore itu baru banget. Nah malamnya suami aku ngotot pulang kerja nih, shift 2 kan. Cerita katanya ini ada yang jual mobil. Ngotot banget pengen beli mobil itu. Aku bilang, "Enggak, perasaan aku nggak enak, jangan mobil itu." Tapi ngotot teh. Berantem lah kita nih ya. Udah. Nggak gede sih, cuman abis itu aku ngalah lah. Ya udahlah, kalau emang itu mau kamu, ya udah aku turutin. Dilalah teh, siangnya berangkatlah kita buat beli mobil itu. Nah, singkat cerita taunya aku ditipu teh. Puluhan juta teh buat beli mobil. Blas hilang semua. Orangnya nggak ada? Orangnya nggak ada. Terus, dia penipuannya tapi perorangan apa gimana? segitiga. Dia? Oh. Segitiga. Ya sebenarnya kalau mau diusut ya teh. Ya, bisa. Udah nyampe penyidik. Cuman suami aku tuh udah kayak males gitu teh ngurusinnya. Sebenarnya kalau kata
polisi yang bawah nih, bagian bawah harus di-up terus biar si penyidik ini ingat, karena kan kasus bukan kita doang gitu. Cuman suami aku posisinya udah lama, biarin, ikhlasin. Awalnya marah, jelas dong namanya manusia, teh sedih, marah, kecewa karena apa? Aku nyetorin mobil itu tahu sendiri dengan melawan Segala kondisi macam. kondisi yang seperti itu, gedebak-gedebuk ibaratnya kan. Kenapa di saat lunas dijual malah kayak gini gitu kan? Jadi kamu jual, Niatnya tapi mau duitnya nggak beli. dibalik. Niatnya buat beli mobil baru ceritanya. Itu di rekening aku cuma semalaman doang. Besoknya langsung ditransfer ke penipu itu yang katanya jual mobil gitu kan. Cuman di situ sehari 2 hari aku masih sedih, lama-lama aku sama suami ya udah kita ikhlasin. Jadi titik balik ya di situ aku bilang, aku berdoa, ya Allah, kalau memang ini adalah buat ngebersihin ya teh dari segala macam yang udah aku alamin kemarin-kemarin, rasa sakit aku, perjuangan aku, gangguan ini, gangguan itu dari orang-orang zolim. Ya udah, anggap aja ini buat ngebersihin dan tolong ya Allah balikin semua ini ke yang ngirim gitu loh. Dah dari situ teh alhamdulillah teh hidup aku jauh lebih baik lah sampai sekarang. Alhamdulillah. Akhirnya udah ketemu ibaratnya gini. Ya walaupun uang kita diambil kemarinnya kan udah selesai tuntas. Mungkin yang ini mau diuji lagi, mau naik lagi derajatnya. Amin, amin. Balik kayak tadi kamu ngomong, memang bener yang namanya sehat, sakit, terus mau itu ilmu hitam, mau itu ilmu putih, mau itu kematian, hidup, segala sesuatunya itu udah takdir Allah. Betul teh. Udah Allah garisin, Masya Allah. tinggal kita mah udah jalanin. Kayak kamu bilang kejahatan mau sekuat apapun, kalau Allah nggak ngizinin ya nggak bakalan bisa. Sama dengan penyembuhan, sama dengan apa yang kamu lakuin di terakhir. Kamu mah niatnya jual mobil biar dapat uang nanti buat beli mobil lain, yang lainnya lagi buat modal. Tapi kalau Allah udah bilang yang lain, kita mau ngomong apa? Kita masih manusia. Iya benar Iya teh. kan? Kadang kita nih mau minta tolong sama orang lain, kayak contoh kamu mau minta sama akang, prosesnya ada. Bener nggak? Nggak pendek, panjang. Nggak panjang. Ya kan? Berapa tahun? Terus mikir, gimana sih? Kita udah minta tolong jauh-jauh, udah bayar tapi nggak bisa-bisa. Sekarang masih sakit. Lempengan kita ibadah, minta sama Tuhan, minta sama Allah. Ternyata masih dikasih waktu. Bener nggak? Bener. Lah kita minta sama yang punya segala-galanya aja masih dikasih kita buat sabar, buat nunggu, apalagi minta tolongnya sama manusia. Iya benar. Kan ikhtiar. Iya benar teh. Kalau mau jadi duit ada 4. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Betul, Bener nggak? betul. Kalau udah dijalanin 4-empatnya nggak dapet hasil, pasrahnya sama Allah. Udah. Benar. Mau gimana? Mau gimana lagi? Kita mau minta mati sama Allah dilamain. Kita nggak minta mati malah dimatiin. Berarti kan segala sesuatu yang ada di dunia ini udah ada pijakan kaki kita, Betul. tapi arahnya udah ditentuin. Gimana kita ngejalaninnya. Betul. Kalau memang arah jalan ada 2, kita kan harus pilih salah satu, hitam atau putih, kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, semua ada 2 pilihan. Iya. Salah satu kita pilih. Kalau memang Allah udah nentuin mati, ya kita beloknya ke mati. Jadi kalau kamu apapun yang ketentuan yang sekarang didapetin, ya mungkin itu pelebur segala-galanya. Amin, Yang ya aku Allah. lihat juga kamu udah tinggal 5-10%, itu pun tinggal pemulihan. Amin. Pemulihan di mana non medis itu semua kebanyakan sakit di batin. Ya. Ya. Terus kalaupun ada di fisik, itu yang udah nggak bisa jalan, pasti langsung larinya ke fisik. Ya nanti ada kankernya, ada tumornya, pokoknya yang parah-parah. Iya. Tapi kalau di Katia sendiri yang kita lihat, nyisain batinnya, lukanya dalam. Satu, bukan cuma karena orang terdekat, tapi kan ini masih keluarga yang harusnya menjadi salah satu orang tua Iya. kita atau pengganti orang tua kita. Yang penting kita doa-doain yang baik-baik, Benar. kita tetap jadi orang baik, Benar. biar nanti matinya jadi orang baik. Amin ya Allah. Sehat buat Kak Tias, terima kasih untuk berbagi cerita. Sama-sama Teteh. Jangan putus ibadahnya. Amin. Satu, buhul akan hilang kalau kita memang tahu cara menghilangkannya gimana. Siap. Tapi Teh, saya nggak bisa tahu buhul itu di mana. Ada di pikiran kita, itu ada di mana, zikirin. Tempat itu nggak enak di dalam rumah kita, kamar si A kagak enak, zikirin. Iya.
Kalau kita udah nggak mampu manggil orang lain, karena kita ada keterbatasan yang panjang, kita lakuin sendiri. Ruqyah mandiri, Siap. kita murotalin, kita solawatin. Pokoknya kita jikirin, ratibin yang bagus apa? Ratib al-hadat al-hatos juga semua bagus. Iya. Tergantung kita istiqomahnya gimana. Oke. Siap. Salam buat keluarga. Siap Makin Teh. kompak, jaga silaturahmi, Amin. jangan sampai keputus yang namanya silaturahmi. Saling ngerangkul, kalian adik kakak, satu orang tua sekandung. Mudah-mudahan berkah. Amin ya Allah. 2026 ini diputus hari ini untuk susahnya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan pulang dari sini besoknya berkahnya tuh yang naik terus. Amin amin Rezeki yang amin. ngalir kayak air jam-jam. Amin ya Ya Allah. kan? Nanti jadinya ketemu sama Katias udah enggak lagi cerita sedih tapi Masya diajak Allah. makan-makan kita. Benar Amin, enggak? amin, amin, insya Allah, amin. Nah, buat sahabat mistis yang punya pengalaman sama kayak Katias, panjang, udah kemana-mana, nggak ada jalan keluar, balik, lepasin semuanya, ikhlasin. Kalau belum ikhlas masih di sininya, ya tapi ini pasti sembuhkan, bisa sembuhkan, bisa. Ikhlasin dulu. Iya. Ikhlasin, karena yang namanya non medis itu kenapa bisa kena di badan kita? Karena ibadah kita mungkin lagi kurang, pikiran kita lagi nggak baik, hati kita lagi nggak baik gimana teh? Marah sama suami juga kan pikiran sama Iya, hati, betul. marah sama anak kan pikiran sama hati. Mungkin lagi Allah kasih izin tuh setan, tuh jin masuk ke badan kita, ke keluarga kita, nyakitin kita. Jadi apa kalau udah datang ke sini teh nggak cocok, coba redain dulu diri, tenangin dulu, ikhlasin dulu, sabar. Kalau emang ketemu nih, oh kata Teria baca aja doa Nabi Yunus yang gimana, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh pakai. Jikir yang mana pakai, yang bagus pakai. Atau udah bingung mau baca apa, baca Fatihah. Tapi di saat iya karena abudu wa iya karena stain, bacain itu sebanyak-banyaknya. Kalau bisa 7 kali setiap bacaan Fatihah, diulang lagi, sampai kapan? Sampai kita tahu Allah udah nerima semua doa kita, baru kita lepasin. Lepas pakai tangisan syukur ya kan. Terima kasih Katias, terima Sama-sama. kasih kru, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Teteh. kasih.